anak-anak? Selamat. Oke, kita kelas silakan siapkan. Berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi, silakan duduk. Silakan semua. Baik, Bu. Oke, coba diperhatikan bajunya, plastik atau mejanya apakah tidak rapi. Jika ada sampah di sekitar kalian, silakan ambil. Kita pulang. Supaya kita siap untuk belajar. Siap? Siap, Bu. Oke. Ya, silakan isi absensi kalian melalui grup WA kita. Nanti Ibu kirim link, nanti kamu tinggal klik kamu hadir atau tidak hadir. Ya? Oke, sudah? Sudah. Lanjut. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bernyanyi salah satu lagu nasional. Supaya lebih semangat. Oke, silakan diri. Kita bernyanyi maju tak gentar 2 kali, ya. Kita ulang, habis kita ulang lagi. Bisa? Bisa, Oke. Bu. Maju tak gentar 1, 2, 3 ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerkam, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerkam, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, silakan dulu. Sudah semangat? Sudah. Oke. Ya, siapa yang ingat materi pelajaran kita sebelumnya? Apa? Tentang nilai-nilai Pancasila. Ya kan? Sebelumnya kalian sudah membuat video hasil proyek kalian bagaimana penerapan sila Pancasila. Ya kan? Sila pertama apa kemarin? Ya, apa contohnya? Beribadah. Iya, beribadah. Lalu sila kedua? Usahanya Contohnya? Salam menolong. Sila ketiga? Contohnya? Iya, betul. Yang sila keempat? Semangat kebiasaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Contohnya? Contohnya?
kesuksesan perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu, melalui kegiatan penugasan proyek, dokumentasi peserta didik dapat menganalisis perilaku sesuai dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan dengan kritis. Yang terakhir, melalui kegiatan presentasi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil telaah perilaku sesuai dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan dengan penuh rasa percaya diri. Ya, jadi kegiatan kita hari ini itu hampir sama dengan yang sebelumnya, di mana nanti kalian itu memiliki tugas membuat sebuah video yang menjadi hasil proyek kalian. Lalu video itu nanti akan kalian presentasikan seperti pelajaran kita yang kemarin, ya kan? Sebelum itu ibu akan melakukan ceramah dan kalian akan melakukan diskusi. Persiapan kalian melakukan proyek tadi. Ya, materi kita hari ini itu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Coba buka buku halaman nomor bab 1 bagian akhir. Ada yang buka lembar Mak? Ya. Halaman 20 ya. Buka buku halaman 20. Ya kan? Ada di situ perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Ada berapa bidang? Ada 4. Yang pertama dalam bidang Politik dan hukum. Yang kedua dalam bidang ekonomi. Yang ketiga dalam bidang Sosial budaya. Yang keempat dalam bidang Pertahanan dan keamanan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba lihat kembali. Ya, inilah yang kita bahas kemarin, ya kan? Apa hubungannya dengan yang sekarang kita pelajari? Kalau kalian kemarin menjelaskan bagaimana perwujudan nilai Pancasila dalam bidang kehidupan masyarakat secara umum, ya kan? Sila pertama apa sampai ke sila ke-5. Coba lihat ini. Yang pertama ada nilai ketuhanan, ini kan? Sila pertama. Di situ dikatakan menjunjung toleransi antar umat beragama. Tadi contohnya beribadah. Di sekolah kita setiap minggu ketiga melakukan ibadah. Ya, karena yang muslim sama yang muslim melakukan sholat. Lalu yang Kristen melakukan ibadah PA. Ya kan? Oke. Lalu yang kedua nilai kemanusiaan. Gampangnya apa? Rantai. Di sini dikatakan tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, latar belakang ekonomi. Yuk, siapa di sini yang masih berteman nengok-nengok warna kulitnya? Masa kalau dia hitam? Enggak. Masa kalau dia rambutnya keriting? Masa kalau dia pendek? Masih. Kan itu nggak bilang namanya. Ya kan? Ada yang gitu kok. Ada yang masih membeda-bedakan teman? Enggak. Atau nggak sekolahnya dia jajannya 1.000? Enggak ada. Enggak ada lagi yang 1.000 jajannya kan? Oke, jangan membeda-bedakan. Oke, yang ketiga nilai bangsa dua. Apa kata di situ? Asal daripada kepentingan pribadi. Iya, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Makanya harus ada musyawarah. Contoh di kelas ini ada wakas? Ada. Itu hasil musyawarah. Berapa bayarnya? 2.000. Apakah itu bisa sama di kelas? Ya. Ya, itu hasil musyawarah. Jangan ya, Nak? Iya. Itu nggak harus ya? Juga. Bisa? Padahal kita buat nak uang kas itu untuk apa gitu kan? Adalah hasil dari musyawarah, itu kesepakatan. Oke, yang keempat nilai kerakyatan. Apa katanya? Keputusan yang harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Iya, itu tadi ya hasil kesepakatan, hasil musyawarah itu menjadi kesepakatan. Yang terakhir nilai keadilan. Bersikap adil bersama. Iya, bersikap
tata belakangnya. Tapi siapapun yang membutuhkan kepala penuh maka Tolong. paham? Paham, Bu. Oke, situ lanjut. Bisa, Bu. Oke, lanjut. Materi hari ini adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Tadi kita sudah membaca dari buku itu ada 4 pembagian perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oke, jadi berbagai bidang inilah nanti yang akan menjadi tugas proyek kalian, ya kan? Nanti ada bagi kelompoknya. Jadi kelompok 1 membahas tentang politik hukum, kelompok 2 tentang ekonomi, kelompok 3 dalam sosial budaya, yang terakhir dalam pertahanan dan keamanan. Oke, untuk memperjelasnya, Ibu akan memberikan sedikit pemaparan. Bagaimana perwujudan dalam bidang-bidang tersebut? Ya, oke, lihat. Yang pertama dalam bidang politik dan hukum. Sini dikatakan tentang perkembangan bidang politik antara lain meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi dan hukum. Ya, lembaga negara itu adalah orang-orang yang menduduki jabatan. Ya, lembaga negara kita ada berapa di situ? 4. Hah? Ada berapa? 8. Yang pertama MPR. Majelis Yang kedua DPR. Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga DPD. Dewan Perwakilan Daerah. Oke, presiden. Yang ke-5 ada MA. Mahkamah Agung. Lanjut MK. Mahkamah Konstitusi. Oke, yang ke-7 Komisi Yudisial. Komisi Yudisial. Yang terakhir ada BPK. BPK. Badan Pemeriksa Keuangan. Ya kan? Oke, itu adalah lembaga-lembaga negara. Lanjut, bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak, memiliki perlindungan terhadap haknya. Tapi ingat, ketika kita ingin mendapatkan hak kita, maka harus melakukan kewajiban, ya kan? Karena hak dan kewajiban harus sejalan. Contoh di rumah, ketika kamu sudah membantu orang tua, maka kamu berhak mendapat uang jajan, ya kan? Uang jajan jajan, kasih, yang bantu, kasih enggak? Berarti kasih yang merasakan goceng, nggak dibantuin kan uang jajan kan? Maka bantuinlah, adalah kerjamu, lalu ada upahmu, ada kewajibanmu, lalu ada hak. Begitu juga dengan di sekolah. Ketika kamu belajar dengan baik, kamu berhak mendapatkan nilai dengan baik, ya kan? Oke, lanjut. Demokrasi yang kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Suatu demokrasi yang tumbuh dari tradisi, nilai-nilai budaya bangsa, yaitu demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Contohnya pemilihan umum. Ya, kamu belum melakukan pemilihan umum, ya kan? Kenapa? Karena kamu belum 17 tahun dan belum memiliki namanya KTP. Tapi kamu sudah melakukan pemilu, pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas. Sudah melakukan kan? Sudah, Bu. Oke, berarti sudah melakukan demokrasi. Lanjut. Hukum nasional yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu ya. Oke.
juga melakukan pemilihan ketua OSIS. Di dalam kelas juga kami sudah memilihkan ketua kelas, bendara kelas, perangkat kelas. Ya, sampai sini paham? Paham. Paham ya. Oke, kita lanjut dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai pengaruh dari asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita sudah mengenal dalam masyarakat saat ini seperti bank, supermarket, mal, bursa saham, bentuk perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, coba lihat di sekitar kita juga sudah terpengaruh budaya asing. Karena dan sudah ada juga beberapa perusahaan yang memang meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya kan? Contoh, coba bank ada? Ada berapa bank di sini? Dua, Bank BRI dan Bank Sumut. Ya kan? Oke, lalu sudah ada supermarket, ya? Ada ya? Ada Indomaret, ada apa lagi? Kasih murah, itu juga supermarket ya kan? Lalu ada mall, ada? Ada. Nanti jalan-jalan dulu ke kota Angkam, ya kan? Supaya bisa ke Delhi, itu sudah mall. Atau ke Medan, ada kan? Dapur, center point. Nanti kalau bisa besar jalan-jalan ya kan? Oke, bisa salam. Ada perusahaan, di sini belum ada ya, dan sebagainya. Lalu kegiatan ekonomi yang kamu lakukan ini gitu. Kegiatan ekonomi atau jual beli di sekolah. Kenapa dibilang kegiatan ekonomi? Karena ada proses jual beli. Kamu membeli jajan atau makan makanan. Itu dalam bidang ekonomi. Di sini paham? Oke, kita lanjut. Yang ketiga, dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi. Oke, dalam bidang sosial budaya yang tadi dikatakan ada kekeluargaan. Kekeluargaan itu contoh seperti ini. Kamu pernah nggak melakukan sumbangan? Pernah. Ketika terjadi musibah atau ada bencana alam, ya kan, kita melakukan aksi dana. Ya, karena aksi dana yang kamu kumpulkan itu kita berikan kepada mereka untuk rasa kekeluargaan. Ya, karena senasib sepenanggungan. Ya kan, senasib sepenanggungan. Artinya apa? Kamu ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Ketika terjadi kemalangan, ya kan? Ketika terjadi musibah terhadap temanmu atau bahkan satu SMP negeri 1 Bangurubaya ini, ya kan? Oke, lalu yang kedua ada musyawarah. Itu tadi ya, kegiatan musyawarah sering kita lakukan di dalam kelas. Lalu gotong royong. Oke, coba lihat contohnya kegiatan gotong royong di sekolah. Kita sering melakukan kebersihan kelas atau gotong royong atau Jumat bersih, ya karena itu wujud sosial budaya. Oke, sampai sini paham? Paham. Yang terakhir, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan secara tegas ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga Pasal 30 menegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara yang sudah ada dalam masyarakat seperti sistem ronda malam ya, atau sistem keamanan lingkungan atau
is coming yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Coba lihat di kehidupan masyarakat atau di tempat tinggalmu ada nggak is coming? Atau ada nggak randa malam? Ada ya? Apa gunanya mereka? Iya, untuk menjaga kampung kalian supaya tidak ada orang yang mengganggu, atau merusak, atau bahkan membuat onar di kampung kalian. Makanya ada ronda malam. Siap? Contohnya coba lihat ini. Ini di sekolah kita kan. Ketika kita proses vaksinasi kemarin, ya karena ada aparat negara, ya karena polisi dan tentara, aparatur ya. Mereka apa gunanya? Menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Contohnya ketika kita vaksin kemarin, mungkin akan ada yang mengalaminya nggak cocok kan? Bisa saja vaksin yang disuntik dengan dia tidak cocok atau dia mengalami sakit. Maka mereka lah yang akan membantu. Mereka menjaga keamanan di sekolah kita sewaktu proses vaksinasi. Lalu kalau sekarang di sehari-hari sekarang di sekolah ini, siapa yang menjadi keamanan kita? Ada Bapak Sapam, ya kan? Di depan itu. Apa gunanya Bapak itu? Menjaga keamanan, iya. Supaya setiap orang yang masuk harus melapor. Ya kan? Kita kan nggak tahu dia ngapain. Maka dia hanya untuk menelusuri. Lalu begitu juga dengan ketika kalian ingin masuk dari gerbangnya kan? Kadang ada kereta di lalu lintas depan. Dia membantu supaya keamanan siswa-siswa SMP Bangkuda ini terjaga. Ya, itu dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Baik, nah tadi sudah dipaparkan materi kita. Lalu untuk memperjelas materi tentang contoh-contoh mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang, untuk menyediakan sebuah video. Silakan kita dengar ya. Hari ini kita akan belajar mengenai penerapan nilai Pancasila di berbagai bidang kehidupan. Nah, penerapan nilai Pancasila di berbagai bidang kehidupan ini ada 4. Yang pertama bidang politik, kedua bidang ekonomi, tiga bidang sosial budaya, dan keempat bidang pertahanan dan keamanan. Penerapan nilai Pancasila di bidang politik ini bukan hanya terdapat di sila-sila saja, namun implementasi nilai-nilai Pancasila juga terdapat dalam bidang politik. Perlu kamu ketahui loh bahwa manusia merupakan salah satu subjek yang dimiliki negara. Hal ini juga dikarenakan adanya kehidupan politik yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan juga dapat menghasilkan sebuah tujuan. Cara ini dilakukan untuk dapat melindungi harkat martabat manusia. Nah, selain itu, perwujudan Pancasila dalam pengembangan kehidupan politik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mewujudkan tujuan negara demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, memposisikan Republik Indonesia sebagai subjek dalam kehidupan politik, bukan hanya sebagai objek politik pengusaha semata. Yang kedua, penerapan nilai Pancasila di bidang ekonomi. Bukan hanya bidang politik saja loh, implementasi nilai-nilai Pancasila juga dimiliki oleh bidang ekonomi. Ekonomi memiliki istilahnya sendiri, di mana memegang teguh siapa yang kuat maka dialah yang menang. Lalu, penerapan Pancasila sebagai paradigma dan moralitas dalam pembangunan bidang ekonomi dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, sistem ekonomi negara senantiasa mendasarkan pada pemikiran untuk mengembangkan ekonomi atas dasar moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Yang kedua, menghindari pengembangan ekonomi yang mengarah pada sistem monopoli dan persaingan bebas. Yang ketiga, pengembangan sistem ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Yang ketiga, penerapan nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Apakah kamu tahu apakah fungsi dari kebudayaan untuk masyarakat itu sendiri? Pastinya tetap menyangkut dengan reformasi yang dimiliki oleh segala bidang. Hal ini juga menyangkut dengan adanya stagnasi nilai dari sosial dan juga budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Maka itu, kamu tidak perlu heran jika memang
sosial yang ada dan membuat dampak antara ketimpangan sosial di masyarakat. Nah, Pancasila kembali menjadi dasar moralitas utama untuk menyelenggarakan proses pembangunan dalam STM ini yang dapat diwujudkan dengan cara berikut. Yang pertama, senantiasa berdasarkan pada sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, pembangunan ditunjukkan untuk meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Yang terakhir, ketiga, menciptakan sistem sosial budaya yang beradab melalui pendekatan kemanusiaan secara universal. Yang keempat, penerapan nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat terwujud salah satunya dengan adanya sistem pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan mutlak dilakukan dengan senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Terwujudan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan bidang ini dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak asasi manusia, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan. Nah, sekarang kalian udah mengetahui kan apa saja sih penerapan nilai Pancasila di berbagai bidang kehidupan? Sekarang, kerjakan tugas yang minggu kemarin diedukasi. Silakan dibuka aplikasi lengkapnya kembali dan kerjakan di bagian kuis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini paham? Paham. Contohnya, ya dari video aku tadi itu sudah kamu tahu bagaimana kata-kata perumuskan nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Apa hubungannya ini dengan tugas kelompok? Jadi nanti kamu akan mencari contoh atau perilaku bagaimana sesuai dengan video yang tadi ditampilkan. Ya? Oke, selanjutnya kita membentuk sebuah kelompok. Ya, kita akan membentuk sebuah kelompok, ada sebanyak 4 kelompok. Nih, Kak, silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan nama-nama yang biasa. Buat kerjaan yang satu kali, ya, silakan.
Kalian mencari catatan penunjukan dengan Pancasila dalam berbagai bidang. Kelompok 1 dalam bidang politik dan hukum. Kelompok 2 dalam bidang ekonomi. Kelompok 3 dalam bidang sosial budaya. Kelompok 4 dalam bidang pertahanan dan keamanan. Gitu ya. Ya, lalu apa tugasnya, Bu? Carilah dokumentasi tentang materi tugas kelompok masing-masing di sekitar lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Lalu buatlah dalam bentuk laporan sebuah video. Ini bisa menggunakan aplikasi foto video atau aplikasi yang sering kamu gunakan seperti Kahoot, TikTok, atau ada aplikasi lain. Nah, boleh ya. Lalu presentasikan hasil analisis dokumentasi yang dibuat oleh masing-masing kelompok di depan kelas. Ini di pertemuan selanjutnya. Karena namanya ini proyek, kan? Nanti kamu kerjakan di rumah, ya kan? Lalu nanti setelah kamu presentasi akan ada proses tanya jawab. Lalu ketentuan videonya atau peraturan yang dibuat. Pertama, kamu membuat sebuah video sebagus mungkin yang berisi tentang materi masing-masing. Lalu durasinya video maksimal 3 menit. Maksimal berarti itu paling tinggi, ya. Boleh bukan berapa. Lalu yang ketiga, dalam video terdapat gambar, kata-kata atau keterangan gambar, musik atau lagu, nama kelompok, nama sekolah dan kelas. Lalu gambar boleh diambil dari internet atau gambar kalian langsung, ya. Contoh yang jelas tadi dalam bidang ekonomi, mungkin kamu foto teman-temanmu ketika beli di kantin, boleh ya. Boleh juga diambil dari internet. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Sudah? Oke, kita lanjut. Ya. Kamu harus membuat sebuah gambaran bagaimana kalian akan melakukan proses pembuatan proyek ini. Ya, kita seperti ini. Yang pertama kita membuat timeline untuk menyelesaikan proyek. Oke, kita sepakati dulu. Kapan kira-kira tugas ibu ini akan selesai? Kan? Kita akan mempresentasikannya di pertemuan berikutnya, yaitu di hari Senin, ya. Bisa? Kita siap? Bisa. Oke, yang kedua menetapkan batas penyelesaian itu dia. Yang ketiga menentukan cara menentukan proyek. Kita tadi untuk memberikan penjelasan tentang cara melakukan aktivitas secara lembar. Ya, ini yang harus kalian lakukan. Silakan tulis di kertas lembar di masing-masing kelompok kapan kamu akan melakukannya. Lalu di mana tempat videonya. Lalu apa saja bahan atau media atau aplikasi yang kamu gunakan untuk membuat video tadi. Oke? Lalu di pertemuan kita akan presentasi. Oke ya? Oke, silakan dikerjakan, Nak. Teman-temanmu tadi kapan, di mana, dan apa saja yang kamu butuhkan, ya?
menggunakan jam tulis. Oke, silakan menyampaikan hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok 1 akan melakukan tugas kelompok yang bertemakan tentang perhubungan imigrasi juga dalam bidang hukum yang akan dibuat dengan Elizabeth pada tanggal 7 yaitu pada hari ini. Dan aplikasi yang kami gunakan adalah TikTok dan Cili dan terima kasih. Oke, lihat untuk kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2 silakan. Kami dari kelompok 2 akan mengerjakan tugas pada Sabtu sore tanggal 26/2022, tepatnya di salah satu kafe yang ada di dekat sekolah, dan aplikasi yang kami gunakan adalah kafe. Oke, berlaku untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3 silakan. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Waktu dan tempat saat melakukan proyek Rumah Nadia, Minggu siang tanggal 27 November 2022. Kami menggunakan aplikasi Capture. Oke, berlaku untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4 silakan. Kami kelompok 4 akan mengerjakan tugas proyek ini pada hari Minggu tanggal 27/11/2022. Media yang kami gunakan HP dan aplikasi yang kami gunakan Oke, berlaku buat kelompok 4. Oke. Sampai sini bisa? Bisa. Jadi ini infonya pada negeri tugas visual sudah selesai. Untuk bagaimana prosesnya, bagaimana perjalanannya, nanti kita boleh saling komunikasi melalui WA dulu. Nah, apa kendalanya atau ada sesuatu atau belum? Dan kalau sudah selesai, silakan kirim ke WA grupnya. Oke ya? Bisa. Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini, ya kan? Oke, apa kesimpulan yang kamu dapatkan di pelajaran hari ini? Yuk, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya? Ya. Apa kesimpulan kita hari ini dengan materi dan video yang tadi sudah disampaikan? Kesimpulan pada hari ini yaitu tentang perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Dalam bidang perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, kami dari kelompok 1 dan perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi dan perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya serta perwujudan nilai Pancasila dalam bidang keamanan dan keamanan. Bukan hanya untuk dipahami, tetapi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada 4 perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pendidikan hukum, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, dan dalam bidang keamanan dan keamanan. Kamu sudah memahaminya dan kamu boleh mengingatkan langsung kepada masyarakat. Itulah yang menjadi tugas proyek kalian. Sampai sini paham? Semuanya? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada sudah tutup pelajaran hari ini. Silakan ketua tutup. Berdiri. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Selamat